Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini Ibu, bagaimana kabar anak Ibu hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam keadaan berbahagia. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan membahas sedikit materi untuk kita pelajari selanjutnya, yaitu mengembangkan toleransi dan antar dan intern umat beragama. Ulangi, materi kita kali ini yaitu mengembangkan toleransi antar dan inter umat beragama. Ya, bersama Ibu sendiri, yaitu Ibu Deryati Anggraini, SPDI. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, pertama, kita akan membuat tugas kelompok nantinya. Tujuannya yang pertama, melalui tugas kelompok, peserta didik mampu menguraikan prinsip dan batas toleransi dengan tepat dan benar. Kemudian, tujuan kedua, yaitu melalui tugas kelompok, peserta didik mampu memaparkan perilaku toleransi dengan sesama muslim dan antar umat beragama dengan bahasa yang komunikatif dan percaya diri. Itu ada 2 tujuan pembelajaran kita. Lanjut. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, bagaimana pendapat Ananda tentang gambar tersebut? Gambar ini adalah 2 orang yang beribadah di satu ruangan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan agama dan kepercayaan yang mereka anut. Gambar ini dari kita lihat gambar ini tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa terganggu meskipun mereka satu ruangan beribadah dengan cara yang berbeda. Nah, dari gambar inilah nanti kita akan melanjutkan materi kita, materi toleransi kita beragama. Itulah kira-kira. Lanjut, prinsip toleransi. Dari gambar tadi kita bisa lihat prinsipnya, walaupun kita berbeda dengan agama lain, umat Islam, kita Islam berbeda dengan prinsip toleransi yang hendaknya setiap muslim berbuat baik pada yang lain selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal agama. Kalau sudah di luar agama, kita boleh untuk menolak. Apa itu prinsipnya? 1, prinsipnya itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu sesuai dengan surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Oke, lanjut yang kedua, tidak ada berhubungan dengan kepercayaan non-muslim. Nah, kalau ada sangkut pautnya dengan kepercayaan non-muslim, kita diajak untuk mempercayai atau mengikut perayaan non-muslim, kita boleh menolaknya. Tapi kalau di luar dari berhubungan dengan kepercayaan, kita harus memiliki sikap toleransi. Yang ketiga, tidak ada hubungannya dengan acara maksiat atau menghadiri acara yang mengandung keagamaan lainnya. Artinya di sini kita boleh menolak jika acara tersebut adalah acara maksiat, misalnya minum-minuman keras, judi, itu boleh kita menolaknya atau tidak menghadirinya. Atau mungkin kita disuruh untuk ikut berdoa memperingati wafatnya Isa al-Masih, ikut berdoa, itu kita boleh menolaknya. Tapi lain daripada itu, kita dianjurkan untuk menjaga sikap toleransi. Yang ketiga, toleransi hanya sebatas wilayah muamalah, jual beli. Lanjut, toleransi tidak berkenaan dengan akidah dan ibadah. Itulah prinsip-prinsip toleransi kita sebagai umat muslim kepada agama lain.
Lanjut, 3 konsep dasar toleransi menurut Islam. 3 konsep dasarnya. Yang pertama itu adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama atau al-hurriyah al-diniyah. Artinya di sini kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Kita bebas memilih agama dan menentukan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang kita yakini. Gitu. Tidak ada larangan untuk memaksa agama satu untuk orang lain. Lanjut, kemanusiaan atau al-insaniyah. Artinya di sini adalah toleransi dalam Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya di sini kita tetap menjunjung keadilan, tidak berpihak, tidak semena-mena terhadap agama lain. Jangan karena kita agama yang lebih besar mayoritas, kita jangan merendahkan atau membuat agama lain merasa tidak nyaman. Ketiga, moderatisme atau al-wasiyatiyah. Artinya di sini adalah kita tidak berat sebelah, seimbang kanan kiri. Kita tidak berpihak ke kanan, kita tidak berpihak ke kiri. Kita lanjut perilaku toleransi antara umat beragama. Apa aja sih contoh-contohnya? Kita lihat pertama, yaitu berbuat baik dan adil kepada setiap agama. Itu tadi termasuk dalam prinsip yang kedua, al-insaniyah, adil. Yang kedua, Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin ataupun orang sakit. Siapapun orangnya, apapun agama, jika ada orang miskin atau orang sakit, orang yang membutuhkan bantuan, segera bantu. Yang ketiga, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Jadi kita jangan menjauhi orang-orang yang non-muslim. Walaupun tua, muda, semuanya kita jalin hubungan persaudaraan atau silaturahmi. Keempat, tetap berbuat baik kepada orang tua dan saudara. Jangan pilih-pilih hanya karena dia non-muslim kita tidak mau menolong dia, jangan. Itu di luar konsep toleransi. Lanjut, kelima, boleh memberikan hadiah pada non-muslim. Ini dibolehkan kita memberikan hadiah kepada non-muslim. 6, tidak memaksakan kehendak. Ini yang sering kita lihat, memaksakan kehendak kepada agama lain. Baik dalam beribadah, berpendapat, ataupun dalam hal lainnya. Itu tidak boleh memaksakan kehendak. Ketujuh, yaitu tidak memaksa orang lain untuk ikut menganut agama kita. Itu yang Bu bilang tadi, kita tidak boleh memaksa kepercayaan dan keyakinan kita kepada orang lain yang berbeda agamanya dengan kita. 8, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Biasanya banyak ya di sekolah-sekolah seperti ini, membuli teman-temannya yang non-muslim, mengejek, mencaci maki, itu tidak dibenarkan. Dan itu di luar konsep toleransi. Jadi Ibu harapkan anak-anak Ibu ke depannya jangan lagi saling menghina, mencaci, baik sesama agama Islam maupun yang non-muslim. Dan terakhir, tidak melarang ataupun mengganggu umat lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya yang mereka anut. Nah, jangan mengganggu. Kalau orang sedang di gereja, jangan kita malah hidup-hidup musik kuat-kuat.
Kemudian kalau kita sedang, begitu juga umat Islam, kita sesama umat Islam yang baru-baru ini, orang sholat tarawih di masjid, kita malah hidupin petasan di luar, itu sangat tidak baik, karena itu bisa mengganggu orang beribadah. Nah, demikianlah penjelasan singkat Ibu mengenai prinsip dan sikap toleransi antar dan intar umat beragama. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.